Halo, selamat datang di Podme, podcast milenial bareng aku Niki Andri Pratama. Di podcast episode 2, sekarang kita bakalan bahas EMJMD ya Mbak ya. Bareng duet awardee ini. Duet awardee yang mau berangkat tapi masih nunggu pandemi. Iya. Masih ruwet ini. Oke, ada Mbak Fai. Halo Mbak. Halo. Apa kabar Mbak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini duet EMJMD asli Malang Mbak ya sama ini. Salam Malang. satu jiwa berarti. Arema. Tapi bukan Singoedan. Oh, bukan Singoedan ya. Enggak ikut Edan. Ongis nade tapi. Sami mawon Mbak. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Sampean perkenalan dulu, terus Mbak kan juga pernah Erasmus Exchange nih. Ya, Nah. dulu sebelumnya udah pernah. Ke Latvia ya. Ya ke Latvia. Hebat Josanan. Terus mungkin bisa dijelasin juga Erasmus Exchange sama EMJMD, sama perkenalan dulu, monggo. Oke, perkenalannya nih gimana nih? Cuman ngomong. Ya ngomong biasa aja. Oke. Perkenalan nama umur bisa. Status. Malu. Monggo Mbak, monggo. Oke, nama saya Faika. Mbak Faika. Saya ini alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusannya dulu hubungan internasional. Sekarang saya sebagai salah satu awardee dari program Euroculture-nya EMJMD. Nah, Euroculture itu bidangnya hampir sama sih dengan hubungan internasional. Dia lebih ke European Studies. Oke. Dan sebelumnya waktu S1 juga saya udah pernah dapat beasiswa Erasmus Mundus exchange selama 2 semester. Di 2 Riga, semester ya, Mbak? iya, di 1 Riga, tahun berarti ya? Ya kalau dihitung 1 tahun sih sebenarnya kalau EMJMD kalau untuk exchange ya, 2 semester itu cuma 10 bulan. Oh, cuma 10 bulan aja. Jadi Oke, dihitung ya. masa aktifnya kuliah gitu, Oke, ya. 10 bulan. Terus Di Riga. Di Riga ya, Mbak ya? Iya. Mantap, udah Erasmus Exchange terus sekarang dapat EMJMD. Master of Arts ya, Mbak? Ya, EMJMD Master -nya. of Arts. Oke. Jadi saya ini kayaknya Erasmus banget gitu ya. Iya, Erasmus, Double orang Erasmus, double Erasmus. Ntar PhD-nya Marie Curie. Aduh, sama lagi dong. Sama lagi, nggak apa-apa kan? Terus nih di Erasmus kan ada yang namanya konsorsium nih, Mbak. Nah, itu konsorsium itu apa sih, Mbak? Kalau konsorsium kan gini, kalau oke ini tadi balik lagi deh ke yang pertama dulu ya. Tadi ngomongin soal Iya. ini dulu, berarti ngomongin soal EMJMD itu EMJMD apa? dulu, Habis benar. itu baru. Jadi kalau monggo. EMJMD itu kan salah satu program dari Erasmus Mundus yang masuk Action One. Action One ya, Mbak. Jadi di Erasmus Mundus itu, kalau sekarang sih sebutannya bukan Erasmus Mundus ya, Erasmus Plus. Erasmus Plus ya. Sudah Sekarang ganti. sebutannya Ya, udah emang ganti jadi benar. Erasmus Plus. Tapi kalau untuk masternya masih tetap namanya Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Ya, join master Tapi degree. kalau keseluruhan program namanya ganti jadi Erasmus Plus. Oke. Nah, Erasmus Plus itu ada 2 action. Ada Action 1, ada Action 2. Action 1 ini khusus untuk yang full degree kayak kita-kita nih. Yang EMJMD ya, kayak full kita degree. Master, kalau Master dulu 2 juga tahun. ada doktor sih, tapi sekarang udah Sekarang beda. udah pisah ya, ganti, Mbak ya? Udah pisah. Sudah pisah. Ha. Yang Horizon itu juga ikut Iya, itu juga Erasmus Plus ya? pisah. Ha. Oh, pisah ya, Mbak Pisah, berarti. bukan. Kalau dulu namanya IMGDD kalau Oh, seingatku oke. ya. IMGDD. Jadi doktoral. Tapi sekarang itu udah pisah. Yang sekarang ada kayaknya Action 1 cuma S2 nih. Yang Cuma full degree, EMJMD aja yang full degree, EMD, oke. full degree. Nah, kalau yang Action 2 itu dia nggak full degree. Dia kebanyakan exchange. Exchange-nya itu bisa dari S1 antara selama 1 atau 2 semester. Oke. Terus juga dari staff exchange. Staff exchange ini artinya bisa dosen atau Oke. staff kampus yang diberangkatin ke sana juga. Oh, jadi bisa apply juga ya mereka ya, kayak Bisa, staff bisa dosen apply. kampus. Nah, Oke. Tapi itu biasanya sih selama 1 bulan aja. Cuma 1 bulan aja kalau untuk staff. Staff. Oke. 1 bulan. Jadi mereka kayak ikut di sana, ikut mengajar atau ikut Oh, jadi iya, staff paham, kayak paham. gitu selama 1 bulan. Ada juga yang postdoctoral exchange itu juga ada. Postdoctoral exchange Postdoctoral ada. itu biasanya buat dosen ya. Iya, biasanya buat Dosen yang dosen. udah postdoctoral tuh biasanya juga kadang-kadang dapat itu sekitar 6 bulanan sama lah kayak gitu. 6 bulan kayak Erasmus. Oke, oke. Nah, tapi kalau untuk Action 2 ini itu harus ada kerjasama antara kampus yang di Eropa sana dengan kampus yang di sini. Yang di Indonesia. Indonesia, ya. Oh, jadi harus ada kerjasama ya, Mbak? Iya. Kalau kampusku berarti nggak bisa dong, harus kerjasama berarti. Kalau dulu masih bisa sih. Kalau dulu masih bisa. Kalau dulu masih bisa. Sekarang udah nggak bisa berarti. Sekarang udah nggak bisa. Ini udah mulai tahun berapa ya?
agak lupa sih kalau mulai tahun berapa. Iya, Kayaknya tapi kalau dulu waktu zaman aku kan udah ya Allah, udah lama banget kayaknya. Sekarang udah tua saya. Udah tua. Jadi udah aku tua, berangkatnya gengs. itu kan 2012 Ya. sampai 2000 2012 berangkat. sampai 2013. Kayaknya kamu belum masuk kuliah itu. Belum, aku masuk kuliah tahun berapa ya? 2015. Nah, kan aku 2014 sudah lulus S1. 2014 sudah lulus S1. Masya Allah. Nggak apa-apa tapi MJMD-nya bareng. Ya itulah. Iya. Jadi, Berarti kalau iya. konsorsium itu kayak kesatuan dari partner institusi gitu ya, Mbak? Ya. Institusi Kalau- partner gitu ya? Gini, kalau konsorsium itu seperti ini. Jadi kayak program kamu SSI Plus kalau nggak salah. SSI ya. Plus, Terus kalau program kan Euroculture nih, Ah, kita kan Euroculture. dalam satu program. Kalau Erasmus Mundus Master Degree itu kan kita pindah-pindah kampus ya. Iya, benar. Kita pindah-pindah kampus. Jadi kita dalam satu program itu kita tidak berada dalam satu kampus dan satu negara. Kita kan ada di dua Di negara, dua negara atau berbeda, lebih, atau lebih, benar. Nah, itu dalam satu program kira-kira ada mungkin sekitar 7 atau 8 kampus partner. Oke. Nah, ya itu ada namanya konsorsium atau head. Oh. Istilahnya kayak yang manage semuanya inilah kita lewat konsorsiumnya. Lewat konsorsiumnya itu, oke. Kamu konsorsiumnya di mana? Di Scotland, Scotland, ya? Iya, di Heriot Watt itu. Kalau aku konsorsiumnya di Groningen. ya, Tapi kuliahnya Mbak nggak di Groningen ya? aku nggak Kan ngambil beda di track ya? Groningen. Beda track. Aku ngambilnya di Uppsala, di Uppsala. Swedia. Uppsala, terus Krakow, Terus Poland, ke Krakow. sama Terus yang ketiga keempat sih kalau aku masih ditentuin nanti. masih ditentuin bisa ke Groningen juga kan berarti kemungkinan. Bisa. Oke. Tapi semester 4-nya balik ke kampus pertama atau kampus kedua. Oh, buat tesisnya ya. Oke. Kan kemarin keterima 2 ya Mbak ya program. Oh iya. Waduh, ngeri sumpah. Yang satu apa Mbak? Yang satu, ini bahasanya agak susah ya kalau di bahasa Indonesia itu tuh bahasa Image. Indonesia tulisannya tuh IMCERES gitu loh. IMCERES. Iya. IMCERES. Aku nggak tahu ini bahasa Inggrisnya. Itu di gimana. di IMCERES. Glasgow ya. Di Glasgow. Glasgow, University of Glasgow. Itu apa Mbak? Programnya tentang apa itu? Sebetulnya mirip-mirip Euroculture sih. Mirip-mirip. Cuman kalau Euroculture itu kan dia European European Studies Studies secara umum. secara Kalau umum, IMCERES itu sebenarnya kepanjangannya International Master Heeh. in Central Heeh. and Eastern Central and and Eastern. Central and Eastern European. Heeh. Bentar, ini karena panjang banget. Russian. Eurasian and Eurasian. Russian Studies. Jadi Eurasian dia, and Russian iya, Studies. Dia Oke. lebih ke Eropa Tengah, Timur, Eurasia, Eurasia. daerah-daerah Eurasia sama daerah Rusia. Sama daerah Rusia. Studinya lebih kecil lagi lah Lingkupnya, ha. skupnya. Berarti kalau Euroculture lebih luas gitu ya? Kalau Euroculture itu Skupnya. Eropa secara umum dia Eropa banyak. secara umum. Nah, kenapa nih kok milih Euroculture dibanding IMCERES? The reason behind. Ini sebetulnya berat juga ini lepas yang Glasgow. Pasti berat itu. Iya, Pasti. kampusnya keren. Iya, keren banget di kampusnya. Kampusnya keren. Tapi kan kalau masalah kayak biaya hidup di sana lebih murah di Sweden pasti ya Mbak ya? Atau tergantung Glasgow juga. sama Sweden sebetulnya itu bisa dibilang relatif ya. Relatif Nggak bisa ya? ngomong tapi kayaknya sih 11-12 sih UK Oke. sama Sweden. Cuman kemarin kan aku sempat ngobrol sama temenku yang bukan temen sih, dia juga Euroculture angkatan sebelumnya Oke, di ha. Uppsala. Ya, semester 1 dia di Uppsala, semester 2 dia ngambil di Groningen. Oke, Nah, di Groningen itu dia pikir di Groningen itu lebih murah daripada di Sweden karena di Sweden kan terkenal mahal. Iya. Tapi ternyata Di Groningen saat lebih- dia di sana di Groningen itu ternyata lebih mahal daripada di Sweden gitu. Oke, Jadinya ya kita bisa kira-kira tapi Mm-mm. di lapangan kita nggak tahu. Nggak tahu di lapangan. Tinggal orangnya gimana gitu ya Mbak? Iya, ya? tinggal orangnya aja sih. Oke, jadi the reason behind-nya apa Mbak berarti? Kalau the reason behind-nya itu sebetulnya masalah Euroculture. pertama masalah scope of study-nya tadi itu. Oke, scope of study. Jadi kalau European Studies itu kan lebih banyak yang bisa aku pelajarin ya. Benar, Dari development-nya, Dari dari development. segala macam sisinya itu dan Eropa secara umum.
mantap. Oke. Ini sesuai dengan apa fokus studiku waktu di HI dulu. Waktu Iya, semester 1 aku waktu ngambilnya itu. memang European Studies dari awal. Oh, dari awal ya, Mbak. Dari semester kita semester 5 itu kan ada penjurusan kayak semester gitu. 5. Iya, semester 5 Macam ada gitu. semacam penjurusan. Ha-ha. Kita masuk kemana? Aku memang ngambilnya studi Eropa. Studi Eropa dan sekarang kembali ke Eropa Kembali lagi. ke Eropa lagi. Alhamdulillah. Nah, sementara kalau yang di Glasgow Ha-ha. itu dia sangat sangat kecil ya, karena dia khusus untuk Eropa Timur Tengah. Iya, dan skupnya nggak India. terlalu luas, benar. Sebetulnya juga tertarik banget sih, karena dulu udah pernah di Latvia kan. Iya, benar. Eropa Timur, tapi itu lagi kalau untuk pengaplikasiannya nanti sepertinya akan lebih mudah Di keseluruhan secara Eropa. umum. Mantap. Yang kedua tentang Mantap. mobilitas. Mobilitas ya. Hmm. Oke, Ini kayaknya mobilitas sama ya. kayak kamu nih, urusannya sama UK. Iya, Mbak, Apalagi benar. masalah Brexit ini, sudah Iya, ada masalah Brexit. kemarin nah kita jadinya Jadi ribet. saya mikirnya soal visa ya, nanti pasti ribet gitu kan. Iya lah, aku keterima UK piye. Nasibku piye. Soalnya aku mulainya kalau itu bukan di UK, kamu kan mulainya di UK. Iya, startku di UK. Aku mulainya di Tartu di Estonia kalau itu. Oh, di Estonia ya, Mbak. Ya? Bukan. Glasgow-nya itu yang semester 2. Oh, Glasgow-nya semester 2. Jadi kayak gitu. Oh, aku kira host university-nya Glasgow. Bukan ya? Konsorsiumnya emang Oh, Glasgow. konsorsiumnya emang Glasgow. Konsorsiumnya emang Glasgow, tapi mulainya di Startnya Tartu. di Tartu. Terus habis itu Oh, baru kita paham, paham. ke Glasgow, terus yang semester 3 kita pilih dari kampus partner beberapa, bisa ke Rusia, bisa ke Balkan, Iya, bisa iya, iya. ke ini juga daerah-daerah kayak kalau nggak salah Kyrgyzstan Kazakhstan atau gitu. Kirgistan. Heeh. Ke Kyrgyzstan atau Iya. Kazakhstan. Oh, mantap kali. Berarti kalau teman-teman mau kuliah di beberapa negara yang berbeda, daftar MJMD, Mbak ya? Betul. Iya. Nggak cuma di Eropa loh, bisa di lainnya juga. Iya, bisa di luar negeri. Di luar Bisa benua di Eropa luar benua juga. Eropa, bener. Kalau punya kerjasama ya. Iya, kampus partnernya kan ada yang di Asia, ada yang di Amerika. Oh, jadi ada yang di China juga ada, ada. di Jepang. Oke. Jadi Gitu. MJMD, teman-teman. Kalau mau ngerasain lebih dari satu negara. Iya, dan itu nggak ribet ya, Mbak ya? Enggak. Ya ribet Pendaftaran. sih. Ribet apanya dulu ini? Ya, pendaftarannya maksudnya. Oh. Kayak Oh iya, kalau dibandingkan pendaftarannya emang compare with other scholarship gitu kan. Betul. Oke. Sekarang aku tak kenalan, kan itu tadi udah kenalan sama sosumnya apa? IMJMD. Sekarang sainteknya nih. Sekarang sainteknya nih. Ini ada Iya. programku, ini ada program SSI Plus namanya. Programnya Smart System Integration, itu lebih kayak mempelajari IoT, sensor, aktuator kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi SSI Plus ini nanti lebih ke smart biomedical gitu-gitulah, apa nih? Apa sih? Smart biomedical devices atau intelligent sensor devices. Jadi penjurusannya kayak itu. Sampai nggak inget namanya saking Sampai susahnya. nggak ingat. Nah, nanti aku kuliahnya mobility tracknya ada 3 nih. Yang pertama di West University, di Heriot Watt University, di kampusnya James Watt. Namanya aja tapi nggak tahu. Itu di Scotland, di Edinburgh. Terus yang kedua di Norway, University of Southeastern Norway. 2 ini mahal-mahal ya katanya. Living cost-nya luar biasa. Terus aku gimana nanti? Iya. Ngemis atau gimana? Masak. Ini benar belajar masak. Belajar masak ya, bener Mbak, harus belajar masak ya. Terus juga yang ketiga itu di University of Economy and Technology Budapest. Wah, Kalau Hungaria Budapest murah ya, Mm-mm. murah banget. Cantik lagi kotanya. Iya, dan murah kan, enak. Ngajak istri ke sana kan enak. Cie. Semoga bisa ya. Terus benefit nih Mbak yang kita dapatkan kalau dari segi keuangan nih apa aja? Oh. Dari segi Maksudnya, finansialnya, dapat amount, beasiswanya nih. iya, amountnya. Sebetulnya kalau kemarin aku lihat ya program beda-beda sih ya. Yang kita Iya, pernah benar. dengar pernah lihat dari Mbak Dari- Via itu kan juga beda ya Mbak? Beda-beda. Beda. Kalau yang dari program, tapi secara garis umum itu kita fully funded ya. Jadi kita dibayar semuanya. Contoh itu kayak uang tiket, installation cost, itu artinya saat kita datang ke sana kita udah juga dikasih uang untuk persiapan kita selama hidup gitu loh, ibaratnya kita datang, kita mau cari tempat tinggal atau apa, kita dikasih.
Oke. Yang kedua untuk visa dan segala macamnya juga di cover jadi satu sih di situ. Di cover ya Mbak ya. Kemudian kita dapat asuransi full. Asuransi dapat. Asuransi. Oh, dapat berarti. Asuransi kesehatan. Kemarin aku bilang nggak dapat pas bikin podcast pertama. Dapat ya. Dapat ya. Oh, berarti dapat teman-teman. Oke, dapat. Soalnya nggak mungkin kita kayak Eropa tanpa asuransi. Tanpa harus asuransi. Pakai mungkin. Allianz ya biasanya, Pak. Kalau ini Allianz. Allianz ya, oke. Kalau mau asuransi sendiri ya, Iya. biasanya tuh Allianz sih yang dipakai sama teman-teman untuk travel insurance. Tapi kalau kita udah ke cover, jadi kita nggak usah bingung. Jadi udah anu ya. Terus kita dapat uang saku. Uang saku nih, dapat nih uang saku, tapi nggak tahu seberapa Mbak. Uang sakunya 1.000 euro satu 1.000 bulan. rupiah teman-teman. 1.000 rupiah. Coba dilihat sekarang kurs euro berapa. Berapa dikaliin aja 1.000 ya? Sekarang kalau nggak salah kurs euro sekitar 16.000 16 something ya. Iya, 16 ribuan berapa? lah. Ya berarti kalau tinggal dikaliin aja 1.000, paling nggak kita satu bulan dapatnya sekitar 16 jutaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, rezeki rezeki anak nempel. soleh. Rezeki anak soleh. Kapan lagi kan sekolah dibayar ya? Iya benar, sekolah tapi digaji kan ya Mbak ya. Iya. Terus itu yang kalau dicari. uang tiket nih. Nah, itu kita uang ngomongin tiket dapat tiket. lagi. Uang tiket dapat. Jadi uang tiket kita dikasih 2 kali. Heeh. Tahun pertama dan tahun kedua. Oke. Tahun itu masing-masing dikasihnya 3.000 euro, bukan 3.000 rupiah, 3.000 euro ya. Nah, 3.000 Oke, euro. 3.000 Tinggal euro. dikaliin aja. Heeh. Kalau tadi 1.000 euro 16 juta berarti dikaliin 3, 16 kali 3. Berarti sekitar lah hampir 50 50 ya, something gitu ya. 48 juta nih. Dia 50 jutaan lah. Oke, mantap. Heeh. Berarti dapat segitu ya temen ya. Dan installation cost-nya juga 1.000. Installation cost-nya 1.000. Oh, mantap. Oh iya tadi ada yang belum. Apa itu, Mbak? Kuliahnya jelas kita dibayarin sama mereka. Kan Tuition fee-nya ya? Iya, tuition Oke. fee-nya. Tuition fee-nya dibayarin kan. Kalau di programku sih senilai 18.000 euro. Itu di programnya Mbak. Iya. Dan itu gratis ya. Gratis tuh. Oh, gratis dong. Jadi total kalau kemarin dari surat ini ya, official grantku itu Official grant-nya. Ha. kemarin di total senilai 49.000 euro. Itu selama 2 tahun 49.000 euro ya. Kalau dikurskan Indonesia nih, kalau kita nguruskan Indonesia Aduh, saya kayak langsung pusing. wah. Pusing. Berapa Mbak kalau ya ratusan dong ya? Sekitar 700 ya. 700 juta. Wih. Nggak ditarik aja uangnya. Maunya ya. Ya maunya udah nggak. Maksud hati kita Bayarin, total. bayar ke kita aja gitu. Nanti dibuat beli apa gitu kan. Iya. Nah terus dokumen-dokumen nih Mbak yang dibutuhkan apa aja nih? Berarti kan CV dah butuh ya. Kan udah CV-nya Europass. Aku enggak Oh enggak. pakai CV formatku sendiri, enggak diminta Europass. Oh Karena- kalau nggak diminta berarti nggak apa-apa sih. tergantung programnya. tergantung programnya. Tergantung programnya kan juga. Terus ijazah transkrip ya Mbak ya. Biasa transkrip dan sudah harus ditranslate ke bahasa Inggris. Tuh ditranslate. Nah, Oleh- kalau ada yang apa? Yang 2 bahasa kan ada Mbak. Kalau Bisa ada ya? 2 bahasa nggak masalah. Nggak usah translate Nggak usah ya? translate. Oke, itu nggak Kalau usah yang translate. belum bahasa Inggris ditranslate ke lembaga resmi. Contohnya kayak ke lembaga bahasanya kampus-kampus itu. Oh, Mereka oke. terima translatean. Nah, Iya, itu paham. translatein ke situ terus baru bisa dikirim. Oke, terus surat rekomendasi 2. Surat rekomendasi nih dari siapa kamu kemarin? Aku kemarin dari ketua program studi sama Kajur sih, dekan gitu. Ah ya. Heeh. Paling mudah itu dari dosen ya? Iya, dari dosen. Dari pembimbing kayak gitu paling gampang gitu. Cuma Iya, dari dosen, benar-benar. pembimbing, kak dekan, kak prodi. Nah, itu kayak yang gitu-gitu ya. tahu Kita. Iya, yang tahu kita, pokoknya. Yang kenal lah pokoknya ya. Tapi bukan berarti temen atau ibu atau bapak bukan. Ya nggak boleh kan, Nggak boleh. nggak apa ya. Nggak fair kan penilaiannya Iya. nanti. Atau kalau yang Tapi udah kerja, kadang-kadang kita disuruh ngetik sendiri ya Mbak ya sama mereka. kebanyakan gitu. Iya, heeh. Kebanyakan Atau gitu ya. kalau yang sudah kerja ke supervisornya bisa. Iya bisa ke supervisor benar. Supervisornya atau atasannya bisa. Kebanyakan sih emang kita disuruh nulis sendiri ya. Suruh ngetik sendiri emang. Jadi mereka nanti tinggal tanda Tinggal tangan tanda gitu. tangan, kayak formalitas aja. Formalitas Terus- tapi ada capnya. Ada capnya. Terus kan juga Mbak kemarin motivation letter yang diminta. Motivation letter. Kalau aku personal statement. Kalau yang program satunya aku personal
statement yang diminta. Iya, karena UK mungkin ya. Mungkin. Karena kalau UK itu memang mintanya personal statement sih. Mintanya namanya beda gitu aja aslinya. Sebetulnya sama. Iya, aja. isinya juga sama. Sebetulnya isinya sama. Iya, Cuma ya dia sama. minta namanya beda. Iya. Ngaraninnya beda-beda. Bahasanya aja Iya, beda, terus ya. apa lagi ya, Mbak ya? IELTS IELTS berapa? ya. Kemarin Mbak, di programnya Mbak berapa? Minimalnya Iya. 6,5. Kamu? 6,5 juga, tapi 6,5. nggak ada poin setiap Kayaknya Minimal. sih 6 minimal. minimal 6. 6. Wih, ya tinggi. Kalau di punya aku 5,5. 5,5 ya. Iya. Mungkin karena ya tiap program beda-beda sih. Ada Iya, benar. ada program kemarin yang nursing kan cuma 6 minimalnya. Cuma 6 minimal, benar. Jadi tiap program beda-beda IELTS-nya. Tapi standar sih ya rata-rata ya segitulah, Sekitar- 6,5. Kalau mau aman 6,5 ya. kalau 6,5 jangan ada nilai di bawah 5,5, udah itu aja. Betul. Aman dah. Aman. Mau apply apapun bisa. Ada tapi yang katanya mintanya lebih tinggi. 7. Cuman aku nggak tahu program apa. Nggak tahu programnya apa ya. Nggak tahu. Oke, nanti kalau mau lihat programnya di katalognya ya, Mbak ya. Nanti tak taruh di deskripsi aja. Oke, sip. Enak kalau Gampang gitu kok, kan. tinggal cari. Ya nggak ribet. Kalau proses seleksinya pun Proses juga nggak ribet. seleksinya IMGMD itu kalau aku bilang salah satu beasiswa yang paling gampang di Tuh, prosesnya. paling gampang tuh. Ah. Kalau beasiswa yang lain kan masih ada tes pakai komputer, tes Wawancara, segala macam. Nah, kalau ini kan Online. online, dan kalau programku sama programnya Mbak Fai cuma berkas aja ya. Iya, berkas saja. No Berkas interview. aja, no interview. Kalau beberapa program yang lain ada ya, Mbak ya? Ada interview, tapi memang dituliskan kalau di IMGMD itu interview as necessary. Jadi kalau diperlukan Jika aja. diperlukan aja. Ah. Oke. Kalau nggak berarti diperlukan nggak usah nggak interview. masalah. Nggak Oke. usah interview. Ya, daftar aja ya, nggak ribet, Cok. Nggak ribet, tinggal buka website, klik submit, beres. Iya. Iya, tinggal gitu. Nanti tinggal nunggu di email, Kak. Tinggal cuma nunggu gitu di aja. email, tinggal harap-harap cemas saja. Iya. Terus nanti kan kalau udah di email kita dapat offer atau enggak. Nah, dapat offer nanti suruh tanda tangan deklarasi atau apa, nanti dikirim ke EU Commission, Iya. disetujuin lah. Iya. Cuma itu aja sih, baru nanti dapat grant holder itu. Surat punyaku belum turun. Aku sudah. Lama banget, lemot. Ini Jurus lolos beasiswa EMJMD, Mbak. Jurusnya nih. Nggak ada sih ya. apa ya? Ya, Kalau mungkin bisa dikaitkan dengan ini aja deh, apa dengan seleksinya mereka. Nah, Oh, di oke. penilaiannya mereka. Kau Ah. pernah lihat nggak yang penilaiannya mereka Kalau gimana? kalau di websiteku nggak ada sih, Nggak website ada ya. programku. Kalau di websiteku tuh ada. Jadi kalau di program Euroculture itu motivation letter itu accounts-nya 40%. Oke, dari 40 ya dari penilaian. Dari penilaian. Terus kalau yang programku satunya yang Shires Heeh. itu dia mintanya kalau motivation letter 45%. 45 Dari ya. total penilaian, iya. Mantap. Berarti emang ada program yang dijelasin rinci ini sekian persen, terus peringkat universitas sekian persen, itu iya. emang ada. Kalau programku nggak ada gitu. GJ. Semua Erasmus itu program based banget ya kalau kita Iya, bilang ya. benar, Jadi program dia, based. kalau kita ditanya bukanya kapan, nah ini Nah, kita itu nggak tahu terserah. karena Iya, nggak tahu. karena tiap program bukanya beda. Itu disesuaikan dengan Timeline-nya mereka. timeline-nya, admission-nya tiap Iya, kampus benar. mereka gitu loh. Oke, benar. Jadi Ha. tapi bisa sih kalau kita buat semacam apa ya? Prediksi. Jadi semacam bukanya tuh sekitar bulan Oktober Nah, benar, Oktober sampai Februari. sampai Februari itu benar, Wis. Tuh, kayak nanti gitu. kalian buka-buka Ya, mulai bulan Oktober mulai aja. bulan Oktober mulai dibuka-buka Nah, programnya karena setiap program itu beda-beda. Heeh. Setiap program Iya, beda-beda. betul. Dan persyaratannya pun beda-beda. Iya. Persyaratan juga beda-beda emang. Kalau tadi yang kita bilang itu kan persyaratan secara umum. Secara ya. umum, Nah, tapi ada beberapa persyaratan yang memang khusus untuk program itu. Contohnya kayak aku Euroculture itu aku diminta ngasih skripsiku. Wow, diminta ngasih Heeh. skripsi. Jadi diminta kasih file skripsiku yang sebelumnya untuk S1 dan yang kedua itu summary skripsi. Oh, jadi summary-nya skripsinya, Summary Mbak. skripsi dalam 200 Itu kata. dibuat jadi dokumen seleksi juga ya. Iya, jadi mereka kayaknya mau ngelihat kemampuan nulis kita Oke, mantap, mantap. gitu. Kalau punya aku nggak ribet sih. Enggak. Tapi ya itu lemot. Sampai sekarang tuh lemot ya tahu. Ada kasus juga kayak Mas Clay kemarin diminta Iya, benar. research Diminta apa? research Iya, papernya. research paper.
Iya, paper jurnalnya publish, dia ya, iya, publish yang jurnal. sudah publish kayak gitu. Nih tips dan trik ampuh nih, apa Mbak buat teman-teman yang lihat nih? Aduh, ini dia. Apa nih yang ampuh lah buat mereka? Karena kalau menurut aku sih ya, kalau menurutku si Erasmus ini tuh karena dia kan seleksinya kebanyakan online ya. Iya, Tadi, kebanyakan jadi online. Dia kebanyakan menitik beratkan pada persyaratan kita kayak motivation letter itu tadi, terus kayak recommendation letter dan kemampuan akademik. Bukan berarti yang kemampuan akademiknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, nggak yang sampai IPK-nya kumlot atau apa itu nggak bisa masuk, bukan. Bisa kok, Bukan, bisa. bisa banget. Bisa banget. Itu tergantung dari motivation letter kita. Isinya, ceritanya kayak apa, gimana? Betul. Menarik nggak gitu? Cerita perjalanan hidup kalian itu gimana gitu? Nah, IMGMD ini juga punya parameter tersendiri kayaknya ya. Iya punya. Jadi bukan berarti kita yang prestasinya banyak banget, kayak contohnya aku udah begini nih, aku udah begini nih, ternyata bener itu. loh aku kok nggak keterima gitu kan. Bukan itu juga parameternya. Kayaknya kalau IMGMD ini lebih banyak melihat dari motivation letternya. Nah itu sebenarnya tuh apa sih yang kita mau dari kita dapetin itu lah. Kalau kita udah nunjukin kalau aku udah gini, aku tuh gini, kan pasti mereka mikirnya lah terus kamu buat apa daftar ini? Pengembangan dirimu di mana? Pengembangannya di mana? Gitu. Kan kamu udah berkembang banget kalau iya, ya udah kamu nggak butuh deh kayaknya. Iya. Yang gitu. penting intinya kayak visionnya gitu ya Mbak ya. Apa sih yang akan yang mau dibuat setelah lulus? Mau bermanfaat kayak apa sama orang lain gitu kan. Yang penting bermanfaat ya. Terus satu kalimat motivasi Mbak buat teman-teman scholarship hunter. Satu kalimat motivasi. Satu kalimat aja ya. Kalau aku sih mau bilang bahwa semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Oke. Kenapa kayak gitu? Jadi do your own timeline gitu ya. Iya, soalnya banyak nih pengalaman teman-temanku yang barengan aku scholarship hunter itu udah mulai dari waktu aku S1 tuh ya sampai sekarang itu mereka tuh sama-sama kita daftar yang menggebu banget, daftar ini, daftar itu, kemudian ditolak dan akhirnya depresi atau istilahnya paling nggak stres atau paling nggak itu kayak putus asa. Nah ini tuh nggak banget loh sebenarnya, soalnya kenapa tiap orang punya waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita juga sudah punya jalan sendiri-sendiri. So kalau semua kita nggak dapat sekarang bukan berarti kita di depan nggak dapat. Mantap. Bisa jadi kita dapatnya di waktu yang lebih tepat. Pokoknya yang lebih tepat ya. Buat kita. Mungkin sekarang belum tepat gitu kan. Ya nanti berapa tahun lagi setelah kita berkembang pesat terus ternyata lebih di saat kita dapat itu lebih baik buat kita gitu loh. Iya benar. Kayak aku kan udah berkeluarga, aku bisa bawa anakku, suamiku. Mantap di sana sama anak suami. Iya benar gitu. Itu. Jadi kan pas waktu yang tepat ya Mbak ya. Jadi yaitu wait your own timeline. Terus soalnya, do the best pokoknya. Betul, soalnya kita tuh nggak bisa bilang ya orang lain itu yang itu udah dapat beasiswa, dia udah gini. Perjuangannya dia selama ini untuk mendapatkan itu kayak apa kita tuh nggak tahu kan. Ya. Kalau aku ditanya udah berapa kali daftar beasiswa, udah jangan ditanya, udah berkali-kali aku dijatuh bangun ditolak itu juga berkali-kali. Tapi hebat loh, emang jadi Jos. Ya, gitu langsung daftar langsung keterima 2 Erasmus. Iya, kalau Erasmus ini, kalau Erasmus yang master emang ini baru pertama kali aku daftar. Oh, baru pertama kali. Kenapa nggak dulu daftar, Mbak? Jadi dulu itu, ini cerita. Jadi dulu itu aku tuh sebenarnya udah kepingin daftar Erasmus gitu ya. Cuman timelinenya Erasmus itu selalu berbarengan dengan yang lain. Contoh kayak PDP, kayak ini gitu kan. Jadi daftar yang lain jadinya nggak jadi. Jadi ibaratnya aku pas lagi proses daftar yang lain, Erasmus buka. Nah aku lagi udah sibuk dengan yang lain, aku mau daftar Erasmus nggak nututin. Apalagi kalau Erasmus kan harus buka tiap websitenya tuh. Iya, tiap website lihat. Itu kayak aku pas buka, ya udah tutup kayak gitu loh ya Allah. Jadi bukan waktu yang tepat, iya, bener. Nah yang ini, kalau yang sekarang ini entah kenapa kemarin itu setelah aku ditolak untuk kesekian kalinya di beasiswa lain, terus aku coba buka Erasmus lagi, kembali ke alma mater lama yaitu Erasmus. Jadi aku buka, ternyata waktu buka gitu loh, dia lagi buka application. Dan akhirnya terus aku coba daftar. Nah ini karena Erasmus ini
Oh ya, kita tadi belum bilang ya, Erasmus tuh kita bisa daftar lebih dari satu program. Iya, bisa lebih dari satu program. 3 ya maksimal ya. 3 dalam Maksimal 3. maksimal Kalau lebih dari 3 di Iya, di blacklist. di blacklist. Tapi kalau kita mau daftar lebih dari satu, kita bisa daftar nih tiga program, kan kurang baik apa coba? Iya, baik Dermawan banget. Bener, dermawan Jadi banget. kita dikasih kesempatan buat daftar 3 program. Nah kemarin tuh aku daftar 2 Inceres sama Euroculture, dan dua-duanya diterima. alhamdulillah Keterima di main list. Ngeri. Di main list. Terus akhirnya Inceresnya dilepas dan membuat orang lain bahagia. Masya Allah. Emang top. Jadi sekian cerita kita tentang EMJMD kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga ceritanya inspiratif buat teman-teman, buat mereka tambah semangat lagi. Iya, buat scholarship Harus nyusul ya, harus daftar EMJMD. Harus banget. Ini tuh beasiswa yang bisa buat semua orang. Ya, dan prestisius ya. Prestisius banget kok. Banget. Banyak orang berlomba-lomba buat dapet tuh. Iya. Enggak hanya orang Indonesia aja. Bener, ini seluruh dunia. Seluruh dunia. Saingannya pun seluruh dunia, dan sainganku, wah. Kamu saingannya berapa? Nggak tahu Mbak. Nggak tanya sih dari konsorsium berapa. Kemarin kalau Euroculture sekitar 1.000 orang lebih. Ngeri. Yang diambil 15. Yang diambil 15 emang ya. Terus yang ada dari program country 2 ya? Yang program country sekitar 5 kalau nggak salah 5 ya, oke. Maksudnya dari Eropa kan? Iya, dari Eropa, maksudnya dari Eropa. Jadi kalau program ada partner country sama program country ya Mbak? Program country. Kalau partner country itu diambil sekitar 15 tadi. Itu kayak itu negara di luar Eropa, di luar Uni Eropa. Di luar Uni Eropa. Kalau program country itu negara Uni Eropa ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye.